Selamat datang di AHWR Talk Show. Waduh, ada barang baru tapi stok lama. Stok lama, jadi pindah dulu ke talk Ini show. merupakan presenter AHWR Legal Info yang terkenal itu ya? Lumayan terkenal, Pak, Jadi sekarang dikontrak juga di AHWR Talk Show. Waduh. Jadi kayak naik tingkat gitu, Bang. oh, naik promosi, Heeh. golongan, naik golongan. Sama kayak PNS jadinya, Bang, ya. Jadi hari ini selain spesial karena ada host yang Host baru, baru. juga ada bintang tamunya juga tentu seperti biasanya. Pasti, Bang. Penasaran nggak? Banget sih. Langsung aja ya. Oke. Inilah dia. Inilah dia. Gisti. Apa kabar Gisti? Alhamdulillah baik. Jadi Gisti ini merupakan alumni dari Universitas Sriwijaya. Sukum Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya. Ininya tamat. Tamatnya itu di tahun 2024, tepatnya di bulan Juni kemarin. Oh jadi Oh, masih anget, Pak. Masih Iya, baru. fresh. First graduate. Saat ini juga katanya dia juga bekerja untuk suatu institusi penegak hukum katanya. Apa tuh, Bang? Sebagai apa kalau boleh cerita sedikit? Itu lebih tepatnya namanya court monitoring. Itu kerjasama Universitas Sriwijaya dengan KPK. Oke. Bang. Kegiatannya apa itu? Itu kegiatannya itu ngerekam sidang, persidangan tindak pidana korupsi. Wah, sangat menarik sekali. Sangat menarik. Kayaknya pembahasan selanjutnya lebih menarik lagi. Oke, jangan lupa kita ingatkan apa? Jangan lupa di like, Nah, komen, Subscribe, subscribe, dan share. kita pengen tahu dulu pertama kali kemudian menentukan mengambil studi hukum, apa tuh latar belakangnya? Mungkin dari lingkungan yang pertama. Iya. Lingkungan tuh deket banget sama tindak pidana gitu. Sama hukum. Maksudnya lingkungan nih apa? Gara-gara lihat kayak misalnya pencurian, itu deket banget. Tempat kamu tinggal beberapa kali terjadi tindak pidana kejahatan. Terus apa yang terjadi di pemikiran kamu setelah itu? Kayaknya itu dari situ termotivasi untuk masuk hukum. Kamu melihat fenomena sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal, di masyarakat, kemudian kamu jadi merasa tertarik untuk studi hukum. Iya benar. Kalau boleh tahu, dulu waktu perkuliahan apa ngambil spesialisasinya hukum apa? Tuh saya ngambil hukum pidana. Wah, sama kayak Bapak. Iya, saya bilang juga, Pak. Bapak pidana apa waktu itu? Hukum pidana, tapi belum dibidana. Jangan sampai. Oh, jadi dia suka hukum pidana. Oh, itu gimana menurut kamu? Susah nggak belajar hukum pidana kekhususan itu? Medium sih. Lebih ke banyak serunya. Oh, ada banyak hal yang menarik. Benar. Begitu ya Pak, memang belajar hukum pidana? Kayaknya begitu, Pak. Kurang lebih kayak gitu. Jadi Karena memang- sama kan, sama jurusannya gitu, Pak. Kalau Bapak dulu gimana merasakannya? Termasuk berat, mudah, atau yang medium tadi? Agak medium ke mudah, Pak. Oh, sombong sekali dia. Itu kegiatan-kegiatan yang diikutin untuk menunjang perkuliahan itu apa sih? Kayak lomba atau gimana gitu? Organisasi kampus itu ikut 2. Organisasi luar kampus ikut 1. Terus ada tim juga, tim rekam sidang itu ikut juga, yang KPK tadi. Ya, sama ikut lomba-lomba gitu. Waduh, sangat. Dia adalah dulu seorang mahasiswa yang sangat aktif ya. Aktif. Sangat ini mengikuti hal yang banyak dan positif semua ya. Kalau lomba-lomba tadi gimana tuh? Apa aja yang pernah diikutin atau yang sudah digapai gitu? Kalau lomba sih selama kuliah udah pernah ikut itu lomba internasional. Lomba apa itu? Lomba tentang KTT internasional tentang lingkungan. Yang dilombakan membuat suatu paper atau membuat suatu gerakan sosial atau apa? Nah itu kebetulan kan tim kami tuh buat semua, dari paper, aplikasi kami buat juga. Aplikasi online? Iya online. Apa namanya? Kayak website. Enggak, kami belum terjunin ke Play Store gitu. Tapi website ada. Yang digunakan untuk apa itu? Itu buat kayak ngejual sampah-sampah. Oh, emang sampah. Iya, benar, tapi versi online. Iya. Yang bisa diakses di negara apa? Itu Kawasan tertentu? kami buat itu buat ASEAN. Masih ke dalam ASEAN. Ya, soalnya yang ikut itu
tim kami Berapa orang timnya ceritain? Terus siapa-siapa aja itu? itu kebetulan ada 7 orangan. Ya, itu terdiri dari Indonesia, negara dari Indonesia. Indonesia itu sekitar ada berapa ya? Ralat tadi bukan 7, ada 9. Ya, ganjil soalnya lupa antara 7 sama 9. Nah, itu yang dari Indonesia 4. Termasuk istri di situ? Iya, 4 kan? Sisanya 5 orang? Nah, yang 5 orang itu dari Malaysia, Mongolia, sama Bangladesh. Oh, jadi dari berbagai negara. Yang orang Malaysia berapa orang tadi? Orang Malaysia ada 2. Oh, 2. Yang Mongolia? Mongolia berarti sisanya. Ada 2. Mongolia. Berarti yang satu lagi yang Bangladesh tadi, cuma sendirian dia. Terus berkomunikasi, bagaimana cara membahas atau penyiapannya? Kalau itu mulai dari itu kan ke lombanya sekitar bulan Maret. Di negara mana perlombanya itu? Itu di negara Turki. Oh, Turki. Tandingnya di Turki. Iya. Itu persiapannya dari tahun sebelumnya, tahun 2023. Lombanya 2024. 24. Oh, baru tahun ini? Iya, baru. Oh, bulan apa ya kalau boleh tahu? Bulan Maret. Oh, bulan Maret yang lampau. Waktu itu perlombaannya di Turki menghadapi misalnya kompetitornya ada siapa aja? Itu kompetitornya banyak dari negara Turki, negara Iran, Monaco, banyak Dan itu Maroko. semua para mahasiswa fakultas hukum. Enggak semua. Itu ya. Oh, jadi latar belakangnya bisa tidak hukum ya? Iya, bisa tidak hukum. Benar-benar. Kalau boleh tahu apa nama nama resmi lomba? Istanbul Youth Summit. Dan gimana prestasinya? Juara berapa waktu itu tim kamu? Kebetulan juara 1. Tukul. Juara 1. Juara 1 internasional. Oh, jadi itu sangat membanggakan sekali ya prestasi ini. Tapi saya penasaran ini, Jack. Gimana cara kalian bersembilan tuh bisa berkumpul menjadi satu tim? Kan berbeda-beda ini. Itu awalnya dikumpulin dari hasil tulis kami, karya tulis. Oh, ada seleksi. Iya, ada seleksinya. Ya, mungkin itu diambil dari nomor urut ya. Nah, terus jadiin satu kelompok dan itu digabung sama negara lain. Nah, yang menentukan pengelompokan itu panitia. Iya, panitianya. Youth Conference apa? Istanbul Youth Summit. IYS aja singkat. Ya. Istanbul Youth Summit. IYS. Iya, IYS. Wah, hebat sekali kamu. Ada foto-fotonya nggak? Ada banyak. Menginspirasi sekali pemirsa. Bapak terinspirasi nggak? Ada inspirasi. Jadi mau ikut Istanbul Youth Summit juga tahun depan? Kalau bukan. Bukan. Emang tes PNS bukan. Kayaknya akademik hebat juga ini. Ada prestasi akademik juga ya. Berapa IPK tamat kemarin? Kebetulan IPK-nya 3,7. Wow, besar sekali, luar biasa. Tapi lebih besar dia. Dia malah surplus IPK-nya. 4,2. Bapak kan surplus 0,2 poin. Bapak mau sumbangin kemana tuh yang 0,2? Disumbangin ke yang masih 2. Yang masih IPK 2,8 disumbangin jadi 3,00. Masih untung Bapak, masih 4 kan? Wah, ini memang sangat bagus sekali. Ini perlu menjadi contoh dan role model untuk generasi muda ya. Bagus prestasi akademik, bagus. sebagaimana itu kewajiban kita ya sebagai mahasiswa ya. Mahasiswa. Ada prestasi juga, malah prestasinya internasional. Wow. Jadi apa pengalaman berharga yang kamu dapat dari mengikuti kegiatan berskala internasional itu? Mungkin pengalaman yang nggak bisa dibeli itu contohnya kayak sosialisasi sama orang-orang yang bukan dari Indonesia doang. Iya, bener. Tiba-tiba bangun relasi sama orang Malaysia, udah deket gitu. Orang Mongolia, iya sampai sekarang masih berjalin baik. Pakai apa ngobrolnya? WA atau? Biasanya saling DM-an. IG. Iya. Pakai bahasa apa kalau ngobrol? Kadang bahasa Inggris.
Nah, tapi kalau orang Malaysia itu biasanya suka ngobrol pakai bahasa Indonesia juga. Ya, agak mirip, bener. Dulu gimana Gisti bisa tahu ada kompetisi itu, tahu dari mana pertama kali? Iya. Kebetulan itu searching dari website. Ya, itu Gisti kan penasaran nih, apa Gisti pengen ikutin gitu sebelum Gisti tamat kuliah. Dan Gisti kebetulan ada temen yang juga pernah ikut acara itu. Jadi karena ada teman yang pernah ikut, wah pengen juga nih ikut nih sebelum lulus ya, mumpung masih mahasiswa kan. Wah, ternyata kesampaian nih. Ya, dan nggak nyangka juga bisa juara timnya. Bapak sampai tidak bisa berkata-kata ya? Kenapa? Merinding, saya kerennya. Hah? Oh, bukan karena kekuatan mistik yang ada di sini? Ya, ada kegiatan mistik, udah takut aja saya. Saya paling ngeri loh dengan yang cerita-cerita begitu. Karena saya ingat Bapak, saya ingat waktu saya masih kecil. Mana tuh Pak? Saya ada di pohon pisang itu ada penampakan. Kayaknya mirip muka Bapak, jangan Bapak waktu itu ya. Nakutin saya waktu kecil ya. Teman. Mendapatkan juara 1 best project dan ada penghargaan lainnya. Apa yang kedua itu namanya? Itu ada most active group, itu kelompok kami yang paling aktif. Kayak ada inisiatif nanya gitu. Jadi ada apa namanya acara seminarnya juga. Di seminar itu timnya Gisti Paling aktif. banyak bertanya, banyak nggak kayak Bapak kemarin saya lihat seminar angkat tangan terus dia ditanya, ya ada pertanyaan, Pak izin ke toilet. Kecewa pembicaranya. Saya mau nanya, kata terus Bapak ngacung lagi kan? Ya ada pertanyaan, Pak izin Mbak ke toilet. Bapak kenapa sih begitu? Saya perhatiin Bapak kok kayak beseran terus belakangan ini. Mungkin karena kedinginan Pak. Oh, AC-nya itu. karena cuaca ya. Wah, kasihan sekali pemirsa. Bagi yang ingin memberikan donasi, jangan gini. Oke guys, selanjutnya kita akan menyaksikan AHWR Legal Info. Selamat menyaksikan. Viva Justicia. AHWR Legal Info kali ini bersama saya, Werdi Wardana. Info pilihan pekan ini. Dalam hukum acara pidana Indonesia, ada yang namanya pembuktian terbalik. Ingin tahu lebih jelas tentang pembuktian terbalik? Berikut penjelasan narasumber kami. Di Indonesia, hal ini sebenarnya dulunya tidak begitu familiar. Karena Indonesia menganut sistem di mana beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum. Ya. Nah, muncullah fenomena tentang gratifikasi, penyuapan, dan sebagainya, di mana beban pembuktian itu berada juga pada pelaku atau orang yang sedang didakwa atau orang yang sedang dituntut dalam satu sengketa atau permasalahan hukum. Nah, bahwa apabila beban gratifikasi itu, ya, sistem pembuktiannya, beban pembuktiannya ada pada diri terdakwa. Nah, itulah yang menyangkut bahwa azas atau sistem pembuktian terbalik juga berlaku pada norma-norma hukum di Indonesia. Namun dalam praktek, ya, di Indonesia tidak menganut sistem pembuktian terbalik murni. Kenapa? Karena pembuktian di Indonesia ini adalah pembuktian yang bebas berimbang. Ya. Artinya terdakwa membuktikan, jaksa penuntut umum pun membuktikan. Jadi makanya beban pembuktiannya menjadi bebas berimbang. Demikian AHWR Legal Info. Sampai jumpa dan kita kembali ke AHWR Talk Show. Selamat menyaksikan. Kalau boleh tahu nih Gisti, hobi Gisti itu apa sih? Lebih tepatnya bela diri sih, Muay Thai. Oh, Jadi kalau boleh tahu sejak kapan tuh Gisti? Sekitaran awal-awal mulai kuliah. oh udah lama berarti? Mulai kuliah, kalau nggak salah tadi 2020 ya? Berarti sudah 4 tahun. 4 tahun. Menggeluti ini. Sebelumnya itu memang tertarik di bidang bela diri kayak pencaksilat pas SMA ya. Tapi semakin kesini pengennya boxing aja deh. Lagi? Ya boxing itu masuk Muay Thai.
Ya, tapi Muay Thai itu udah ada tendangannya. Juga menggunakan kaki ya, selain pukulan juga tendangan. Terus apa lagi metode dia? Selain pukulan, tendangan, Siku gitu ya. oh pakai ini boleh diperkenankan. Terus kalau kayak pitingan gitu? Iya, ada juga itu. Kayaknya udah komplit paket UFC. Bukan, saya mau berarti itu sekarang. Karena saya mau meeting Bapak. Saya kesel banget dengan Bapak dari tadi soalnya. Saya udah dendam ini. Oh, ini kalau ada yang kayak apa sih sekarang dia ngetop nih? UFC. UFC tadi, Bang. Mau ikut juga berarti? Enggak ya? Sekedar hobi doang. Saya jadi tertarik ini mau ikut olahraga Muay Thai. Muay Thai, Bang. Apalagi saya kan secara kemampuan memang, aduh. Hut. Wah. Hut. Nah. Ini kuncinya. Nggak boleh ya kalau gue. Kalau ini lebih ke jurus Stephen Chow. Wah, kungfu. Musik, penyanyi favorit siapa? Oh iya iya. Ceylon Seven. Bapak suka juga Ceylon Seven? Kalau Ceylon Seven kayaknya lintas generasi suka, Bang. Kita perlu mengingatkan pemirsa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jadi, Gisti, di segmen trivia quiz ini kita akan memberikan pertanyaan ringan dan pertanyaan ini ada dua pilihan. Terserah Gisti mau milih yang mana, tidak ada jawaban benar ataupun salah ya. Oke. Pertanyaan pertama adalah, kamu lebih suka memuji orang atau dipuji orang? Memuji orang. Oh, Benar, Bang. Benar tuh, Gisti. lebih senang memuji daripada dipuji. Kenapa? Mau ngomong apa, Bapak? Karena kalau kita lebih senang dipuji nanti takutnya kita jadi sombong. Nanti kita memuji orang, Bang. Memuji orang juga pahala tau. Kalau makan mie instan, kamu suka yang goreng apa yang kuah? Goreng. Lebih senang yang rasa mie goreng itu ya. Kamu lebih senang film Lord of the Ring atau Harry Potter? Harry Potter. Kamu lebih senang denger lagu-lagunya Tulus atau Rizky Febian? Tulus. Oh, lebih senang Tulus. Tahu, Bang, kenapa milih Tulus, Bang? Kenapa? Karena orangnya tulus. What is the meaning of this? Kamu kalau makan bubur ayam, kamu tim yang diaduk atau nggak diaduk? Yang nggak diaduk sih. Kalau misalkan kamu ingin healing gitu ya, kayak berlibur, kamu lebih memilih berlibur atau healing ke pantai atau ke pegunungan suasananya? Kalau aku sih ke pantai. Pantai apa yang paling favorit? Kayaknya Lampung deh, Marina. Kamu lebih suka membaca di buku atau membaca dari ponsel? Isti sih buku. Oh, langsung Iya, langsung buku. Sekarang nih misalkan ada beberapa buku atau jurnal kan dalam bentuk PDF di HP gitu kan, itu kurang nyaman. Kurang efektif menurut gue. Dia kasihan loh. Setiap baca buku nangis. Dia baca buku tabungan soalnya. Dia lihat nol, dia nangis jadi dia. Makanya Pak, Bapak jangan baca buku tabungan terus. Buku tuh buku hukum, buku apa KUHP, ada apa buku-buku novel. Baca buku tabungan, ngapain Pak? Oke guys, kita masuk ke segmen yang sangat sakral sekali nih. Sangat Karena sakral. orang menanti-nanti untuk kemudian mempelajari, untuk kemudian wah, kenapa Bapak? Oke, kalau begitu, Kalau begitu, ini inilah dia dia quote to remember dari Gisti. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu. Kalau kalian berusaha sih. Wah. Jadi kalau itu memang jatah kita ya, quote and quote, kita pasti akan memperolehnya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya. Kita harus berusaha. Bapak perlu meniru quote ini, harus diterapkan oleh Bapak. Ini sangat-sangat nasihat yang sangat bagus. Terutama yang ujungnya itu Pak, Asalkan berusaha. harus berusaha. Ini bagus sekali Gisti. Wah, ini kamu menjadi apa? Semacam pegangan kamu ya, acuan kamu ya, quote ini. Jadi kamu selalu punya optimisme ya. Jadi juga mendorong kamu untuk tidak bermalas-malasan, berjuang, karena kalau itu memang takdir kamu, wah luar biasa kamu. Nomor HP kamu berapa ya nanti? Pengen ngobrol lebih jauh lagi, pengen apa namanya?
mendapatkan quote-quote yang lain. Iya, betul, Pak. Tapi ini HP Bapak, oh ini bukan HP saya nih. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Gisti. Bersama Gisti Nur Aisyah atau lebih akrab dipanggil Gisti. Wah, ini sebenarnya sangat disayangkan sekali kita harus Berpisah. Bapak sedih ya? Saya lumayan sedih, Pak. Tetap kita mengingatkan, jangan lupa like dulu, komennya juga, share, dan subscribe. subscribe-nya. Ajak teman-temannya yang belum subscribe untuk subscribe AHWR TV. Dan jadikan AHWR TV channel YouTube favorit kalian semua. Kita akan ketemu lagi di AHWR Talk Show selanjutnya. Gisti, tetap semangat ya. Semoga sukses. Nanti apa yang ingin dicapai berhasil. Amin. Bapak masih agak sedih ya? Kayak nggak mau berpisah gitu, Pak. Nah, nanti setelah ini kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi, tenang aja. Tapi untuk segmen ataupun episode ini kita sudahi pisah dulu. dengan Oke, para pemirsa. Sampai jumpa.